Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, dengan adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan adanya peningkatan akan agen terapeutik. Namun sayangnya tidak diiringi dengan evaluasi dari penggunaan agen terapeutik tersebut. Maka dengan itu, saya, Zaki Mutakin, membawa gagasan penelitian dengan berjudul Gambaran Karakteristik Klinis dan Derajat Keparahan Pasien COVID-19 yang menerima azitromisin dari RSUD Aliskan. Penelitian ini dilatar belakangi karena jumlah kasus positif di dunia dan juga di Indonesia ini terus meningkat, sehingga WHO pun mengizinkan agen terapeutik ini yang digunakan bersifat repurposif, yang artinya obat tersebut efektif untuk penyakit lain, namun belum tentu efektif untuk penyakit COVID. Dan menurut penata laksanaan yang digunakan di Indonesia, yaitu adanya penggunaan azitromisin yang digunakan pada pasien COVID. Seperti yang kita ketahui, bahwa COVID-19 adalah virus. Namun, kenapa diberikan antibiotik? Tentu, itu merupakan suatu tanda tanya yang besar. Maka dengan itu, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut, mengapa azitromisin ini digunakan pada pasien COVID. Dan setelah dicari tahu, bahwa hasil penelitiannya tidak konsisten di multicenter. Dan di Indonesia pun, penelitian ini adalah masih minim. Dan rumusan masalah yang saya angkat, yaitu adalah bagaimana karakteristik klinis dan derajat keparahan pasien COVID-19 yang menerima azitromisin, dan tujuannya adalah untuk mengetahui karakteristik klinis dan derajat keparahan pasien yang menerima azitromisin. Seperti yang kita ketahui bahwa SARS-CoV-2 ini dia menyerang organ pernafasan manusia dengan berikatan dengan H2 reseptor, sehingga akan timbullah manifestasi yang dinamakan dengan pneumonia. Pneumonia ini bisa berbarengi dengan infeksi bakteri sekunder ataupun adanya koinfeksi yang bisa menyebabkan adanya pneumonia. Nah, di mana untuk penelitian ini itu menggunakan data observasi deskriptif, itu menggunakan data sekunder berupa rekam medis dan besar sampelnya 88 orang. Sampelnya tentu pasien yang terkonfirmasi COVID yang dirawat inap di RSUD Aliskan. Untuk pendekatan penelitiannya menggunakan cross-sectional, teknik pengambilan sampelnya menggunakan frequency sampling yang memenuhi kriteria inklusif. Analisis datanya kita lihat dari pemberian terapi azitromisin ini yang berupa distribusi frekuensi dan proporsinya. Dan hasil penelitiannya yang didapatkan itu menurut karakteristik klinis yaitu yang meliputi jenis kelamin, usia, dan juga penyakit lain. Dari jenis kelamin yaitu relatif baik sama secara total ataupun dari masing-masing kelompok. Dan levofloxacin ini ialah sebagai kelompok pembandingnya. Dan di mana dilihat dari usia didominasi itu dengan usia 18 sampai 60 tahun. Dan berdasarkan penyakit penyerta itu lebih banyak dibandingkan yang tanpa komorbid. Penyakit penyerta yang paling banyak ialah diabetes mellitus, penyakit jantung, dan CAP atau community acquired pneumonia. Lalu ada berdasarkan derajat keparahan pasien rawat inap. Berdasarkan derajat keparahan ini kita lihat dari saturasi oksigennya. Dan di mana dari pasien COVID-19 berat dan tidak berat ini relatif baik sama secara total ataupun dari masing-masing kelompok. Dan dari hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pemberian azitromisin ini diberikan bukan berdasarkan derajat keparahan COVID, di mana menurut Burhan dan Hatmer disebutkan bahwa pemberian antibiotik ini seharusnya diberikan atas indikasi infeksi sekunder dan antibiotik ini seharusnya perlu ditegakkan untuk mencegah adanya drug resistance. Dan pasien COVID-19 yang ada penyakit jantung pun diberikan azitromisin. Yang seperti yang kita ketahui bahwa azitromisin ini memiliki efek samping yaitu aritmogenik dan ditakutkannya memperburuk kondisi pasien dan tidak mengurangi durasi rawat inap. Menurut Ariana, itu menyebutkan bahwa pasien COVID-19 yang diberikan azitromisin dan hidroksikloroquine meningkatkan risiko aritmogenik, yaitu adanya QTc interval prolongation. Dan kesimpulannya dari hasil penelitian ini ialah pemberian kelompok terapi azitromisin ini didominasi karakteristik usia 18-60 tahun dan memiliki penyakit penyerta. Terapi azitromisin diberikan pada penyakit COVID-19 tidak berat dan juga berat. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim untuk pemaparannya telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.